Dan syukur alhamdulillah juga pada kesempatan ini teman-teman kita yang hadir. Dan apa yang akan kita lakukan. Nah, saya pikir yang tanggal 13 itu sudah cukup terjelaskan di situ. Sehingga proses yang terjadi tanggal 20 itu sebenarnya sikap kepengurusan kita itu clear. Gitu ya, bahwa untuk demo yang kita masukkan di situ itu adalah hak. Tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, sumbangan BPJS Kesehatan, sunduk bagi karya yang meninggal dunia anggotanya. Itu karena ada apa? Karena dulunya karyawan itu dikasih tahu seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena perusahaan tidak mampu memberikan terlalu besar pada porsi pendapatan. Buka ke pengurus mengenai strategi P2 Pos menghadapi pasca keluarnya keputusan direksi mengenai bilang yang terzolimi, yaitu kelompok 22.000 yang terzolimi ini mengadu kepada wakilnya, mengadu kepada presidennya. Itu yang kita upaya-upaya kita pada tingkat audiensi, kemudian mungkin nanti juga litigasi, kemudian disitulah kita benar. Dan itu satu. Yang kedua, kalau kita akan melakukan demo, saat itu kita sudah jelas pada pengambil keputusan, direksi, komisaris maupun kementerian. Tapi kita melihat ada pos yang mencerang 4 tahun terakhir, tapi kemudian di ujung atau di awal triwulan 1 2025 itu kemudian dinyatakan terjun bebas, kemudian perlu efisiensi dan seterusnya, kemudian kita ingin tahu Pak, lead time yang tadi ya, kita ingin kejelasan yang pasti Pak, agar teman-teman kita yang ada di lapangan, yang ada di grassroots tidak resah gitu Pak ya. Apa yang disampaikan tadi PLT Ketua Umum P2 Pos Pak Amrizal dan pengurus jajarannya serta Pak Penasehat Pak Udi, para ketua wilayah 4 dan 5, cabang dan wilayah yang lain seluruh Indonesia. Ya, jadi artinya sampai ada yang misuh-misuh, tahu ya itu ya, bahasa Jawa itu ya, mengumpat, nggak apa-apa silahkan, tapi ya jangan sampai keterlaluan menyinggung orang. Sampai dengan kemarin demo, nah tidak masalah tanggal 20 Mei itu karena memang kita merasa tersakiti. Oleh karena itu saya pada waktu itu ditelepon oleh Pak Amrizal, langkah apa yang selanjutnya, ya 2 itu yang saya sampaikan, 1 demo, 2 litigasi. Tentunya kalau saya kan tidak bisa menyampaikan dan memaksa P2 Pos Pusat harus ikut, setuju dan sebagainya. Itu tadi sudah disampaikan secara kolektif kolegial, sudah nggak ikut. Oleh karena nggak ikut ya tentunya ini adalah pribadi masing-masing. Kalau yang ikut monggo, tidak ya juga monggo. Yang jelas kalau saya dulu sebagai ketum,
siapapun yang ingin mensejahterakan pensiunan, saya persilahkan. Nah, perilaku memindahkan ini itu udah pernah dicoba 2 kali. Yang terakhir adalah zamannya Bu Ira. Bu Ira itu pernah menyatakan bahwa TP, TPP, BPJS itu mau dipindahkan ke Dapen. PT Pos punya uangnya. Waktu itu ngomong di Denpasar, ini orang Denpasar belum ditanya. Tetapi setelah dihitung kaget sendiri videonya. Karena ternyata harus memakai hitungan aktuaria tadi. Akhirnya gagal. Nah, jadi, nah, secara hukum, ini secara hukum nih, beliaunya ini orang hukum ya. Secara hukum, kita itu dikatakan, Pak Koput juga ngomong kan, pembayaran TP, TPP itu melanggar. Kelihatannya iya, kelihatannya karena dibayar oleh PT Pos, kan nggak boleh. Tapi tolong diingat, bahwa TP, TPP, BPJS, TP dan TPP itu, dulu di pelintir itu, yang pelintir ya direksi. Kita nggak buat bayar juga kan? Dibayar. Jelas ya, jadi saya ulang ya. Jadi yang dulu membuat TP, TPP itu dibayar oleh PT Pos itu yang nyuruh direksi. Sumbangan pangan dan sumbangan perbaikan penghasilan. Perusahaan mengundang kita untuk melakukan amandemen. Dalam pembahasan terkait dengan sumbangan pangan ini, perusahaan mengusulkan agar narasi penulisan sumbangan pangan dan sumbangan perbaikan penghasilan itu tidak lagi dicantumkan di PKB. Alasannya karena kalau itu dicantumkan, BPK atau BPKB mewajibkan perusahaan harus menyiapkan namanya pencadangan sebagai sesuai dengan TSAK 24. Artinya kalau perusahaan itu menjanjikan kepada karyawannya pada saat nanti, kan gitu ya, kan sumbangan pangan itu kan diberikan kepada karyawan pada saat pensiun, bukan pada saat nanti. Ya kan? Maka perusahaan wajib mencadangkan. Iya kan? IPK itu ya, imbalan pasca kerja. Ya, itu harus dicadangkan. Ya, karena dengan adanya isu-isu seperti ini kan merusak nama baik citra perusahaan juga. Artinya, ya itu karena moralitas yang rendah. Kalau misalnya pemerintah misalnya melakukan efisiensi, menurut saya harusnya direksi bicara kepada pemerintah. Serah. Bagi pensiun tidak penting, itu nanti mau ke DPR, mau gimana, yang penting berhasil. Jadi saya rasa gitu ya. Nah, diluruskan bahwa demo akan dilaksanakan pada tanggal 3, tidak tanggal 2. Ya karena melihat orang tua sepuh ya. Kami tetap semangat, kami tetap untuk maju, untuk melawan. Saya rasa kita tidak lagi, tadi udah kita sepakat ya. Jadi kita tidak bolak-balik ya, tidak bolak-balik nih. Tadi awal kita udah sepakat bahwa apapun cara, siapapun itu adalah hak konstitusi, ya. Kalau untuk demo dan seterusnya, maka kita jalan dua-duanya, silakan, tanpa harus ada Formal kita. menuntut gitu ya. Satu dan lain untuk P2 Pos misalnya maksakan harus kami disetujui gitu ya. Karena sikap kita P2 Pos sudah jelas. Nah, demikian juga kita terhadap teman-teman yang maju dengan tanggal 2 dan tanggal 3 ya. Jadi saya rasa kami di pengurus pusat itu tegas ya. Jadi saya rasa kita akhiri dulu satu topik ini. atau yang lain itu harus mengikuti yang lain, tidak ada. Itu adalah hak konstitusi. Jadi kemudian mengenai masukan-masukan tadi banyak hal itu saya udah catat dan juga sudah ada diklarifikasi. Jadi saya harap moga-moga kita dapat ada tambahan pengetahuan atau pemahaman kita banyak hal tadi, gitu ya. Sehingga ke depan apapun yang kita lakukan itu bisa lebih baik dan membawa hasil yang lebih baik. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Hidayat dengan jajarannya di wilayah 4, Pak
Edi di wilayah 5 dan jajarannya yang memungkinkan acara ini terjadi, dan teman-teman yang di Bandung yang mensupport agar ini bisa terselenggara nasional. Ketua Umum yang telah memimpin acara ini dari siang hari ini sampai sore hari ini, alhamdulillah bahwa acara berjalan lancar. Apa-apa yang kita inginkan sudah terekam keseluruhannya. Utamanya kami ucapkan banyak terima kasih. Maju bersama. P2 Pos maju bersama. P2 Pos maju bersama.